Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Pasti tetap semangat dan sehat selalu. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Rini. Kakak adalah instruktur Smart bidang studi matematika. Hari ini kita akan belajar tentang materi lingkaran kelas 8 SMP. Pasti kalian ingat ya, materi lingkaran ada juga di pelajaran di jenjang SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Oke, untuk materi yang pertama adalah pengertian lingkaran. Kalian pasti pernah melihat ya, lingkaran itu ada di roda sebuah motor atau sebuah mobil, atau mungkin sebuah biang lala yang mungkin kita pernah ikut, pernah naik di sana, atau juga di bagian pizza. Wah, pasti enak sekali ya. Untuk lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Jarak yang sama itu adalah jari-jari lingkaran, atau biasa kita misalkan dengan R. Kemudian titik tertentu adalah pusat lingkaran. Oke, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran pernah ya kita lihat mengelilingi gitu kan. Kita besarkan, kita misalkan sebuah roda. Berarti keliling dari beberapa kali percobaan didapatkan perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter sebuah lingkaran selalu menunjukkan bilangan yang sama. Kalian tahu? Iya, namanya pi. Pi itu senilai dengan 22/7 atau senilai dengan 3,14. Pasti kalian masih ingat. Sehingga didapatkan untuk mencari sebuah keliling lingkaran adalah pi dikalikan d. D itu adalah diameter lingkaran. Oke, selanjutnya yang kita bahas tentang panjang busur lingkaran. Panjang busur itu yang bagaimana sih, Kak? Yuk, kita lihat di sini. Kita misalkan ya, sebuah lingkaran itu adalah sebuah pizza. Kita ambil slice pizzanya, kita tarik ke sebelah sini. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang menjadi bagian dari keliling lingkaran. Sudutnya di situ kita misalkan sebagai alfa. Jadi rasio sudut pusat alfa dengan 360 derajat itu sama dengan rasio panjang busur terhadap keliling lingkaran. Bisa kita tuliskan alfa per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Pasti sudah ngerti semuanya ya. Biar lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama. Sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil tersebut berputar sebanyak 100 kali. Maka jarak yang ditempuh mobil adalah, pilihan jawabannya A. 18840 meter, B. 1884 meter, C. 188,4 meter, D. 18,84 meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Oke, di sini adalah lintasan sebuah ban mobil. Kita punya ternyata di sini adalah jari-jari ban mobil itu 30 cm. Kemudian ban itu berputar sebanyak 100 kali. Berarti jarak tempuhnya atau lintasannya sama dengan banyaknya putaran dikalikan keliling lingkaran. Banyak putarannya adalah 100, keliling lingkarannya kita pakai 3,14 dikali diameter.
Karena jari-jarinya adalah 30, maka diameternya adalah 2 dikali 30. Bisa kita tuliskan 100 dikali 3,14 adalah 314, dikali 2 kali 30 adalah 60. Berarti jawabannya 18840 cm. Karena pilihan jawabannya adalah meter, kita rubah jadi meter. Jadi 188,4 meter. Oke, mudah bukan? Kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Kita punya gambar di sini. Perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah panjang busur AB adalah, dengan pi kita pakai 22/7. Pilihan jawabannya A 16 cm, B 16,5 cm, C 33 cm, D 33,5 cm. Mau lihat pembahasannya? Mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini diketahui sudut yang ditanyakan adalah 135 derajat dengan jari-jari 14 cm. Untuk busurnya, busur tadi adalah bagian dari lingkaran. Berarti busur tadi adalah bagian dari lingkaran. Berapa bagiannya? Karena sudutnya 135, berarti bagiannya adalah 135 per satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Dikalikan keliling lingkaran. Kita bisa sederhanakan ini ya, dibagi 45 itu adalah 3, dibagi 45 adalah 8. Bisa kita tuliskan 3/8 dikali keliling lingkaran. Pi-nya di sini pakai 22/7. Dikalikan 2, kalikan R. R-nya adalah 14. Kita bisa disederhanakan, bagi 7, ini 2. 2 dikali 2 adalah 4, kita coret, kita sederhanakan dengan angka 8 yang di bawah, jadi di sini 2. Kita coret lagi, ini 11. Berarti tinggal 3 dikali 11 adalah 33 cm. Jawabannya adalah C. Mudah banget ya, karena tinggal coret-coret, selesai deh ketemu. Mudah sekali ya untuk soal tadi. Masih tetap semangat? Mari kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Sebuah taman berbentuk seperti gambar di bawah. Jika taman tersebut akan diberi pagar dari kawat berduri 3 kali putaran, maka panjang kawat berduri minimal yang diperlukan adalah, untuk pilihan jawabannya A 27,5 meter, B 34,5 meter, C 82,5 meter, D 103,5 meter. Mari kita lihat cara pengerjaannya. Kita punya taman berbentuk gambar di bawah. Ingat di sini kita mau memberi kawat 3 kali putaran. Ingat 3 kali putaran. Berarti yang pertama kita cari adalah ini melengkungnya. Nah, kita anggap di sini adalah keliling 1/4 lingkaran yang kecil. Karena 1/4 ini siku-siku ya, jadi 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 dikali keliling lingkaran yang kecil. Berarti 22/7 dikali 2 dikali jari-jari lingkarannya di sini adalah 7 meter. Kita tulis 7 meter. Kita sederhanakan, ini serut, ini juga 2 dan 4 serut, ini masih sisa 2. Kita bagi lagi serut, ini berapa? 11. Berarti 11 meter. Lanjut. Yang keliling 1/4 lingkaran yang besar. Berarti keliling 1/4 lingkaran yang besar. Berarti 1/4 dikali 22/7 dikali 2 dikali jari-jari.
Berarti jari-jarinya adalah 7 sampai sini tambah di sini 3,5 meter. Berarti semuanya adalah 10,5 meter. Kita tuliskan 10,5 meter. Kita sederhanakan di sini 2 dikali 10,5 kita coret, kita ganti jadi 21. Biar bisa dicoret dengan 7, serut, serut, ini 3. Ini coret lagi dibagi 2, 11. Berarti 11 dikalikan 3 adalah 33, dibagi 2 adalah 16,5 meter. Kemudian kawatnya sama dengan 3 kali putaran, berarti 3 dikali tadi ya, lingkaran yang kecil seperempatnya 11 ditambah yang besar 16,5 ditambah, nah ini ya 3,5, di sini juga 3,5, berarti 3,5 di sini 3,5 kita tuliskan di sini 7, berarti 3 dikali 11 ditambah 7 adalah 18, 18 ditambah 16,5 adalah 34,5. Kemudian dikalikan, maka ketemu 103,5 meter. Maka jawabannya adalah D, 103,5. Mudah ya. Selain mengerjakannya dengan smart, kita bisa ngitungnya juga dengan smart solutionnya Primagama. Oke, masih semangat? Kita lanjut lagi soal yang keempat. Soal keempat masih tentang gambar. Mari kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut COD adalah 30 derajat dan panjang busur CD adalah 42 cm. Jika besar sudut AOB sama dengan 80 derajat, maka panjang busur AB adalah A. 122 cm, B. 112 cm, C. 102 cm, dan D. 92 cm. Oke, untuk pembahasannya kita kerjakan bersama-sama. Kita punya sebuah lingkaran, ada sudut COD sebesar 30 derajat. Busurnya CD 42 cm. Besar sudut AOB di sini 80 derajat dan busurnya ditanyakan. Nah, itu langsung smart solutionnya. Kita pilih, berarti sudut per busurnya adalah 42 cm sama dengan sudutnya per busur di depannya. Karena belum tahu, kita misalkan dengan X. Kita tinggal pindah ruas, X-nya di atas, nanti kita pindah. Jadi 80 derajat per 30-nya kita pindah ke bawah, jadi pernya di bawah. Dikali ini pindah ke atas 42 cm. Kita kalikan. Ini 0 kita coret. Kita sederhanakan 42 dibagi 3 itu adalah 14. Berarti 8 dikali 14 itu adalah 112 cm. Jadi jawabannya adalah B. Mudah sekali ya. Oke, menyenangkan ya untuk matematika. Ternyata bisa dikerjakan dengan sangat simpel sekali. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Masih tentang gambar ya. Ini perhatikan gambar berikut. Di sini kita punya PQRS adalah sebuah maket taman dengan keliling 40 akar 2 cm. Akan dibuat jalan berbentuk lingkaran di sekeliling taman. Maka keliling jalan adalah, jawabannya A. 10 pi cm, B. 10 akar 2 pi cm, C. 20 pi cm, dan D. 20 akar 2 pi cm. Di sini berarti kita punya
sisi yang sama panjang. Kita punya kelilingnya adalah 40 akar 2. Jadi kita bagi 4 masing-masing berarti 10 akar 2 cm. Akan dibuat jalan berbentuk melingkar di sekeliling taman. Maka keliling jalan adalah di sini berarti 10 akar 2. Karena keliling lingkaran kita butuh jari-jari. Jari-jarinya kita bisa cari dengan kita lurus di sini dan kita fokus ke bangun yang kakak arsir. Terlihat di sini adalah bangun segitiga sama kaki. Di sini kita ambil siku-sikunya. Jadi kita pakai smart solution ya dek ya. Masih ingat Pitagoras? Pada saat kita punya segitiga sama kaki, berarti sisi miringnya itu tinggal sisinya akar 2. Berarti karena sisi miringnya adalah PR, berarti sisinya tadi berapa? 10 akar 2 dikalikan akar 2. Berarti akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 2 dikali 10 adalah 20. Berarti PR-nya adalah 20. Atau di situ PR itu diameter lingkarannya adalah 20 cm. Kemudian yang ditanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah pi D. Pi-nya tidak perlu kita hitung karena di option pilihan jawabannya pi-nya tetap. Berarti 20 dikalikan pi kita tulis 20 pi cm. Jawabannya adalah C, 20 pi cm. Oke, sudah jelas untuk yang bab yang pertama. Oke, kita lanjut lagi ke materi luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa? Luas lingkaran adalah kita punya lingkaran, kemudian kita misalkan kita potong-potong. Kemudian kita gabung-gabungkan. Di situ kelihatan yang namanya lingkaran itu bisa dibuat menjadi bentuk seperti jajar genjang. Tinggi bentuk menyerupai jajaran genjang tersebut sama dengan jari-jari lingkaran, R-nya. Dan panjangnya itu jadi PR. Ingat bahwa luas jajaran genjang adalah hasil kali alas dengan tinggi. Jadi luas lingkarannya bisa dituliskan sama dengan PR kalikan R. Atau sama dengan pi R kuadrat. Sudah tahu dari mana luasnya? Selanjutnya, bab masih tentang luas, tapi bukan luas secara keseluruhan. Kita punya bagian dari sebuah lingkarannya. Seperti tadi kita punya pizza, kita potong, kita ambil bagian kecilnya, kita pindah. Di sini ada bagian tetap ya, bagian luas daerahnya, tapi nggak seperti lingkaran. Itulah namanya juring lingkaran dengan sebuah sudut dimisalkan sebagai alfa. Jadi juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur lingkaran yang posisinya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Oleh karena itu bisa didapatkan rasio sudut pusat alfa dengan 360 derajat adalah rasio luas juring terhadap luas lingkaran. Atau bisa dituliskan alfa per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkarannya. Ya, sudah paham kan kenapa ada rumus seperti itu? Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di soal-soal berikut. Oke, untuk soal yang pertama, kita punya gambar bentuknya seperti itu. Diketahui jika panjang jari-jari AB adalah 10 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah dengan pi kita pakai 3,14. Pilihan jawabannya A, 28,5 cm persegi, B, 50 cm persegi, C, 78,5 cm persegi, D,
154 cm persegi. Oke, gimana mengerjakannya? Kita kerjakan bersama-sama. Di sini kita punya jari-jari AB adalah 10 cm, berarti jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Kita bisa tarik AB itu berarti sama dengan AQ, sama dengan AB, sama dengan 10 cm. Kenapa kakak ambil AQ? Karena itu adalah diagonalnya dari persegi APQR. Berarti di sini adalah 10 cm. Maka luas daerah yang diarsir adalah, berarti luas arsiran itu adalah luas 1/4 lingkaran dikurangi luas persegi di dalamnya. Yang belum ada siapa? Berarti luas perseginya ya. Atau kalau kita mau langsung smartnya, ini bisa kita cari dengan luas perseginya itu diagonal kali diagonal bagi 2 nanti ya. Berarti tinggal sama dengan 1/4 dikali pi-nya di sini dipakai 3,14 dikalikan R-nya adalah 10 kali 10 dikurangi luas persegi seperti tadi kakak bahas ya. Smartnya itu bisa juga luas persegi itu adalah persegi ya. Itu adalah diagonal kali diagonal dibagi 2. Untuk ingatnya, ini seperti ada orang melet, ya enggak? Ya, berarti diagonalnya. Kalau di sini 10, berarti diagonal satunya itu juga pasti 10 dan dibagi 2. Kita sederhanakan. Berarti 314 ya, karena dikalikan 10 kali 10 dibagi 4 itu adalah 78,5. Kemudian kita sederhanakan, serut, ini 5, berarti 10 dikali 5 adalah 50. Berarti luas arsirannya 28,5 cm persegi. Maka jawabannya adalah A. Mudah ya dengan Smart Solution-nya Primagama. Lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Kita punya gambar, cantik sekali ya gambarnya ya. A, B, C, D adalah sebuah persegi dengan panjang sisi 14 cm. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir adalah. Kita punya pilihan jawaban A adalah 42 cm persegi. B, 28 cm persegi. C, 21 cm persegi. D, 10,5 cm persegi. Kita kerjakan bersama-sama. Kita punya ada gambar cantik yang kita ambil fokus, yang kakak kotakin. Di sini kita punya bagian, kita pindah ke sini. Nah, kita punya sisinya 14, berarti sepanjang ini adalah 14. Berarti kalau kita ambil cuma di sini 7 cm, ini 14 cm. Dan yang diarsir adalah yang di luar. Berarti luas arsiran adalah luas persegi dikurangi luas 1/4 lingkaran. Luas perseginya berarti kita punya 7 dikali 7 dikurangi luas 1/4 lingkarannya adalah 1/4 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Bisa kita sederhanakan, ini serut, dibagi 2, ini 2, dibagi 2, ini 11. 7 kali 7, 49, dikurangi 11 kali 7 adalah 77, dibagi 2 adalah 38,5. Jadi kita kurangi jadi 10,5. Ini baru 1. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti, nah, luas arsiran di sini sama dengan 4 dikali 10,5. Berarti 42 cm persegi. Smart Solution-nya gimana? Ada. Smart Solution-nya untuk bentuk seperti ini,
Ya, yang tadi melengkung serut gitu ya, yang dicari adalah ini, itu adalah luasnya 3/14 kali R kuadrat. Nah, langsung bisa kita pakai deh. 3/14 dikali, tadi jari-jarinya berapa? 7 kali 7. Kita sederhanakan serut, ini jadi 2. Berarti kita punya 3 kali 7 adalah 21. 21 bagi 2, 10,5. Nah, langsung ya ketemu di sini ya. Berarti tinggal 10,5 kali 4, jawabannya 42 cm persegi. Selesai. Itu smart solutionnya. Jadi tidak perlu kita panjang mengerjakannya. Kita bisa lanjut lagi untuk soal yang nomor 3. Soal nomor 3, diketahui dua lingkaran itu sepusat. Jika panjang AB sama dengan 14 cm dan ternyata AB itu menyinggung lingkaran yang di dalam, maka luas arsiran adalah, pilihan jawabannya A, 77 cm persegi, B, 154 cm persegi, C, 231 cm persegi, D, 308 cm persegi. Ya, asik ya, kita sambil mengingat untuk Pitagorasnya nanti kita pakai di situ. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan bersama-sama. Nah, soal nomor 3, di sini ada lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil, dan di situ ada garis AB yang menyinggung lingkaran yang kecil di dalamnya. Kemudian yang ditanya luas arsirannya. Untuk mencari luas arsiran, berarti luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, dari sini yang belum ketemu apanya? Iya, jari-jari lingkaran. Kita pakai garis bantu, kita tarik dari pusat lingkaran ke B, kita tarik dari O ke A. Di sini OB adalah jari-jari, OA adalah jari-jari. Dan karena di sini adalah singgungnya, di sini pasti siku-siku. Di sini kita punya tadi 14. Berarti dari situ smartnya kan kita jadi punya segitiga siku-siku kembali. Kita punya di sini. Karena yang diketahui adalah 14, sisi tegak lurusnya atau kakak tulis tegak lurusnya adalah tinggal sisi miring dibagi 2, kemudian tinggal di akar 2. Berarti R-nya bisa kita tahu, sisi miringnya adalah 14, 14 dibagi 2 adalah 7, 7 tinggal ditempel akar 2. Selesai. Di sini kita pakai smartnya. Berarti R-nya tahu 7 akar 2. Terus, kemudian yang ditanya adalah ini. Nah, itu gimana? Sama. Di sini kan kita punya 7 akar 2. Kita fokus yang kakak arsir di sini ya. Yang merah. Yang kakak arsir, kakak pindah ke sini. Ini kita punya 14, berarti kita bagi 2. Di sini jadi 7. Di sini R-nya adalah 7 akar 2 dan ini siku-siku. Sama seperti tadi, di sini 7, di sini 7 akar 2, pasti di sini adalah 7. Berarti kita tahu jari-jari lingkaran yang kecil adalah 7. Kita tuliskan. Tadi di sini lingkaran yang besar, ini berarti R yang kecil. Lanjut kita hitung. Berarti kita punya di sini lingkaran besar adalah Pi dikali jari-jarinya adalah 7 akar 2 dikali 7 akar 2 dikurangi lingkaran yang kecil Pi R kuadrat, berarti Pi dikalikan 7 kali 7. Berarti kita lanjutkan 7 kali 7 berapa? 49. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Dan kita tuliskan Pi dikurangi
7 kali 7 adalah 49. Di sini kita punya pi. Bisa kita baca ya, berarti ada 49 kali 2 berarti 98 pi dikurangi 49 pi. Berarti jawabannya adalah 49 pi. Kita ganti pi-nya, berarti 49 dikali 22 per 7. Ini serut, ini serut, ini 7. 7 dikali 22 adalah 154 cm persegi. Ini sambil kita mengingat, ada Pitagoras, ada segitiga siku-siku di situ. Dan kita pakai Smart Solution-nya untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang miring atau yang saling tegak lurus. Oke, untuk soal terakhir ya, yang nomor 4, ini bisa kita pakai Smart Solution yang soal sebelumnya. Kita punya ada lingkaran, di dalamnya ada 6 lingkaran, dan di luarnya ada persegi panjang. Diketahui panjang AD adalah 56 cm. Pertanyaannya, maka luas daerah yang diarsir adalah A. 168 cm persegi, B. 336 cm persegi, D. 616 cm persegi, D. 784 cm persegi. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Soal ini seperti soal sebelumnya, Smart Solution sebelumnya. Kita ambil, kita kotak di sini, kita pindah ke sini. Ini melengkung ke sini. Yang ditanya adalah yang di sini. Ini kita punya Smart Solution-nya ya, tadi kakak-kakak ya. Smart Solution-nya. Di sini panjang AD 56. Semuanya ini 56. Berarti kalau kita cari di sini separohnya berarti adalah 28. Berarti diameter lingkarannya adalah 28. Berarti jari-jari lingkarannya adalah 14. Berarti di sini kita punya 14 cm. Langsung kita pakai Smart Solution-nya. Luas arsiran yang ini dulu ya. Berarti luas arsiran sama dengan, ingat tadi kita punya 3 per 14 dikali R kuadrat Smart Solution-nya. Tinggal kita masukkan R-nya, kita ganti jadi 14 dan 14. Kita sederhanakan, serut-serut. Berarti 3 dikali 14 adalah 42 cm persegi. Kemudian di situ kita cek ada berapa sih arsiran yang kecil, kita hitung bersama-sama. Kita pakai di sini 1, berarti sebelah sini ada 2, sebelah sini ada 3, sebelah sini ada 4. Di sini ada 5, di sini ada 6, di sini ada 7, dan di sini ada 8. Berarti yang ditanyakan adalah 8 kali luas arsiran yang kecil. Berarti luas arsiran semuanya sama dengan 8 kali luas arsiran yang kecil, yang 42 tadi. Berarti ketemu 336 cm persegi. Jawabannya adalah B. Oke, mudah bukan dengan Smart Solution-nya Primagama, ngerjain juga semakin asik dan semakin menyenangkan. Demikian adik-adik penjelasan tentang materi lingkaran untuk kelas 8 SMP. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Tetap sehat, jaga kebersihan di rumah, dan semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan lonceng untuk update informasi video terbaru dari kami. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. Bye!